dari Rile Silalahi. Selamat malam Pendeta Sabuin, saya mau tanya. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan Allah Bapa kita yang hidup, ada marahnya, ada cemburunya, ada balas dendamnya. Bagaimana Pendeta kalau anak-anaknya juga seperti itu? Berarti kita ya, anak-anak Tuhan ya. Betul. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kita sedang selamat malam Saudara Rile Silalahi. Kita sedang menanyakan suatu pertanyaan tentang pencipta kita, yang menciptakan kita, bahkan yang memberikan kepada kita pikiran. Kalau manusia itu diberikan kecerdasan, kepintaran, kemampuan menganalisa, maka yang menciptakan itu adalah segala-galanya, melebihi segala-galanya. Kalau saya baca dalam Mazmur 139, di sana saya lihat kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah. Sungguh luar biasa gambaran yang diberikan oleh pemazmur tentang betapa luar biasa, dahsyat dan hebatnya ya, maha kuasa Tuhan Allah itu. Lalu kita ingin bertanya tentang Dia seperti yang dinyatakan atau tentang tabiatnya seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab dengan menggunakan istilah-istilah manusia yang terbatas untuk menggambarkan akan tabiatnya. Jadi kalau ada kata-kata yang menggambarkan tabiat Allah, maka itulah kata-kata yang paling bisa dipilih oleh manusia untuk menggambarkan tentang Allah itu. Tetapi apakah kalau dikatakan Allah itu murka, Allah itu cemburu dan lain sebagainya? Apakah lalu waktu kita katakan Allah itu cemburu, apakah kita langsung memikirkan tentang seorang manusia yang cemburu, atau diri kita yang cemburu, atau siapapun saja yang cemburu? Pada waktu kita katakan Allah itu murka atau marah, apakah kita langsung memikirkan seorang manusia yang marah, atau seorang manusia yang murka dan lain sebagainya? Kalau kita langsung memikirkan tentang seorang manusia yang seperti itu, maka kita telah menjadikan manusia ini sebagai standar untuk menguji Allah. Sementara manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, apapun yang dilakukannya, motif-motifnya, hanya Allah yang mengetahui pikiran manusia. Selain kita melihat kata-kata seperti itu, nanti kita akan baca 1-2 ayat. Jangan pernah kita lupa bahwa waktu kita bertanya tentang Allah, ini adalah Allah yang memberikan perintah kepada manusia. Salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah ini perintah dari Allah yang maha kasih, Allah yang baik, Allah yang penuh hormat? Lalu kemudian perintah yang ke-6 mengatakan, jangan kamu membunuh. Apakah ini perintah dari Allah yang bagaimana? Yang memberikan perintah jangan membunuh. Ya. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu, apa yang kita baca itu adalah apa yang telah terjadi, tetapi ada banyak latar belakang, bahkan kemahatauan Allah, pikiran Allah yang begitu dalam, yang tidak bisa kita selami untuk menerangkan kenapa itu terjadi. Itulah sebabnya dalam membaca Alkitab ada unsur iman. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa kita terangkan dengan sedetail-detailnya. Maka kita tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang baik kepada manusia, kepada umatnya. Sekalipun kita tidak bisa menerangkan akan kata-kata yang seperti disebutkan tadi, cemburu dan lainnya. Coba dulu kita baca 1 ayat lah. Di dalam Nahum pasal yang pertama,
Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nahum pasal yang pertama. Kita mau baca dulu di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Coba kita baca dulu. Mungkin Stephen atau Salomo tolong baca ayat ini. Baik, Nahum 1 ayat 2 dan ayat 3. yang ketiga. Baik pendeta. Perikopnya Ya. murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebankan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian pendeta. Ya. Terima kasih. Ayat kedua mengatakan Allah yang cemburu, pembalas, ya, pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ayat ketiga mengatakan Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Seringkali oleh karena ada kata-kata pembalas, lalu cemburu, lalu penuh kehangatan marah, kita lupa bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ya, Tuhan itu panjang sabar. Berapa tahun Ia kasih kepada manusia di zaman Nuh, menunggu supaya mereka bisa bertobat. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Nah, ayat 3 mengatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia sekali-kali tidak membebaskan, Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya apa? Allah itu adil. Allah itu adil. Jadi Dia tidak bertindak serampangan. Seperti kalau kita mau menggambarkan manusia kalau marah, kalau dendam, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang salah. Artinya Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang besar kuasa, lalu kemudian Allah yang adil. Nah, sekarang coba kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Masih di dalam kitab yang sama, Nahum pasal 1. Kita baca lagi. Baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. Yang menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Lalu kemudian ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ya. Jadi Tuhan Allah telah menetapkan suatu ketetapan di mana apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dipilih oleh seseorang untuk dilakukannya, maka itulah yang akan dituainya. Itu pun Tuhan Allah sangat panjang sabar, sehingga kadang-kadang ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang akan kita baca, bahwa orang sampai istilahnya, saya mungkin gregetan. Aduh, kenapa tidak dihukum itu orang oleh Tuhan? Sampai kita yang mau protes, kenapa tidak dihukum itu orang? Ya. Ada ayat yang mengatakan, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11 mengatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya. Ya. Contoh yang lain, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ini salah satu Mazmur yang sangat baik sekali untuk memberikan kepada kita pelajaran tentang rahasia-rahasia sorga, tentang apa yang terjadi di atas dunia. Contohnya kita baca ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kepada kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik,
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gebuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam Mazmur ini digambarkan bahwa si pemazmur ini sampai merasa cemburu. Kenapa itu orang-orang tidak dihukum? Ya karena mereka belum dihukum. Kenapa mereka belum dihukum? Karena Allah panjang sabar. Ya. Jadi marilah kita fokus kepada gambaran Alkitab tentang kebaikan Allah, kasih Allah, tentang panjang sabar dari Allah, kemurahan hatinya. Ya, bagaimana ia berbelas kasihan, menolong orang, melindungi orang dengan segala kekuatannya. Sedangkan kebaikannya saja sulit untuk dimengerti. Kalau kebaikannya saja sulit untuk dimengerti, maka perlu kita renungkan bahwa kalau ada kata-kata yang menggambarkan ia cemburu, ia dendam, ia marah, ia murka, jangan kita katakan itu seperti manusia-manusia ini. Tidak. Sedangkan kebaikannya saja kita tidak habis pikir. Dengan demikian, di dalam kata-kata yang konotasi negatif tentang tabiat Allah, jangan kita samakan dengan tabiat manusia. Karena di dalam semuanya itu, di dalam kemahatauan Allah, apa yang ia lakukan itu demi keadilan, demi kebenaran, dan itu juga datang oleh karena kasihnya kepada umat-umatnya. Kalau kita masih belum bisa memahaminya, saya ajak kita untuk menerima dengan iman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Dan membaca Alkitab itu harus menimbulkan iman. Boleh kita menganalisa arti kata, hubungan kata-kata, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan membaca Alkitab itu, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, itu adalah supaya kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih.